Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan belajar akuntansi manajemen modul pertama. Sebelumnya kita berdoa dulu agar yang akan kita pelajari nanti bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Selesai. Jadi untuk modul 1 ini kita lebih banyak membahas materi, belum hitung-hitungan. Jadi masih pembukaan, perkenalan mengenai apa itu akuntansi manajemen. Kalau bisa teman-teman sambil dilihat modulnya, karena saya hanya menyampaikan atau saya hanya menulis di PowerPoint-nya poin-poinnya saja. Jadi untuk yang lengkap kita baca sama-sama di modul. Oke. Ya. Yang pertama yaitu apakah akuntansi manajemen itu? Pengertiannya, akuntansi manajemen terdiri dari di sini ada dua kata, akuntansi dan manajemen. Apakah akuntansi itu? Yaitu proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Sedangkan manajemen adalah sekelompok individu yang bertanggung jawab atas operasi perusahaan atau organisasi. Jadi, kalau digabung, akuntansi manajemen adalah pemanfaatan data dan informasi akuntansi yang digunakan sebagai alat bantu manajemen dalam menjalankan fungsinya. Gitu. Di situ ada juga disebut sistem informasi akuntansi manajemen yang berfungsi menghubungkan informasi dari berbagai divisi dalam organisasi. Jadi setiap divisi mempunyai akuntansi manajemen, mempunyai informasi mengenai hal tersebut. Dan sistem informasi menghubungkan informasi-informasi dari berbagai divisi. Oke. Kebutuhan informasi akuntansi manajemen yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi, kemudian perkembangan teknologi publikasi. Jadi dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi, informasi akuntansi manajemen menjadi lebih mudah diakses, seperti itu, juga dengan teknologi publikasi. Oke. Kemudian perbandingan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Pertama yaitu kesamaannya dulu. Persamaan dari keduanya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, informasi diolah dan disajikan dari satu sumber data, yaitu akuntansi perusahaan. Jadi sudah jelas bahwa dua-duanya untuk mengambil keputusan. Akuntansi keuangan digunakan untuk mengambil keputusan oleh manajemen, begitu pula akuntansi manajemen itu sendiri. Dan bersumber dari data akuntansi perusahaan. Satu sumber ini bisa dijadikan akuntansi keuangan, bisa dijadikan akuntansi manajemen. Itu adalah kesamaannya. Nah, perbedaannya ada di tabel 1.1. Kalau di modul agak berbeda dengan yang saya tampilkan, karena yang saya tampilkan di sini ada di perpusnya UT. Jadi tinggal saling melengkapi antara di buku sama di PowerPoint ya. Kalau di buku ada pengguna informasi, akuntansi keuangan
itu yang menggunakan adalah pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditor, dan investor. Kalau akuntansi manajemen yang menggunakan adalah pihak internal, yaitu manajer atau manajemen. Orientasi waktunya, kalau akuntansi manajemen akuntansi keuangan di masa lalu, data dari masa lalu. Kalau akuntansi manajemen, data masa lalu dan prediksi yang akan datang. Kan kalau kita melaporkan laporan keuangan biasanya hanya melaporkan data masa lalu saja, ditulis semuanya, dilaporkan, sudah. Tapi kalau akuntansi manajemen, dengan data masa lalu ini apa yang akan mereka lakukan, apa yang diprediksi selanjutnya di masa yang akan datang. Nah, itu adalah akuntansi manajemen. Di situ juga ada fleksibilitas pelaporan. Kalau akuntansi keuangan dibatasi oleh akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi. Mereka harus mematuhi aturan-aturan akuntansi yang berlaku. Tapi kalau akuntansi manajemen tidak dibatasi SAK dan prinsip akuntansi. Selama laporan akuntansi manajemen itu bisa dipahami bagi manajemen dan bermanfaat bagi manajemen, tidak mengikuti standar yang berlaku juga tidak apa-apa. Gitu. Oke. Kemudian pengaruh yang ditimbulkan. Informasi dan laporan akan berpengaruh pada pandangan pihak luar terhadap kondisi finansial perusahaan. Itu kalau akuntansi keuangan. Karena apa? Misalnya kita melaporkan neraca dan laporan laba rugi. Itu kan termasuk akuntansi keuangan. Saat pihak eksternal melihat laporan keuangan tersebut, mereka akan tahu, wah, perusahaan ini ternyata labanya sedikit, atau perusahaan ini tahun ini mengalami kerugian. Nah, berarti pihak eksternal mengetahui kondisi finansial perusahaan. Nah, kalau akuntansi manajemen, informasi dan laporan akan berpengaruh pada perilaku manajemen dalam pengambilan keputusan. Pengaruhnya hanya pada pihak internal, seperti itu. Kemudian entitas pelaporan. Untuk akuntansi keuangan, pelaporan keseluruhan perusahaan, sedangkan akuntansi manajemen berupa laporan segmental atau bagian dalam perusahaan. Karena manajemen ingin mengetahui kondisi per segmen atau setiap bagian itu seperti apa, untuk kedepannya dilakukan perbaikan, misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu keseluruhan perusahaan, tapi segmen-segmen atau bagian-bagian perusahaan tertentu yang kiranya membutuhkan perbaikan atau semacam itu. Itu kalau entitas pelaporan. Kemudian pelaporan data hanya informasi keuangan kalau akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen ada non keuangannya. Itu. Jangka waktu pelaporan kurang bervariasi, karena biasanya kalau akuntansi keuangan tahunan, misalnya seperti itu, atau semesteran. Nah, sedangkan akuntansi manajemen bervariasi, tergantung apakah mereka mau melakukan perbaikan pada saat itu, atau terjadi masalah atau apa pada bagian perusahaan, segmen dalam perusahaan, maka dibuat laporan akuntansi manajemen. Jadi jangka waktunya bervariasi. Kalau isi laporannya ringkasan kalau akuntansi keuangan, kalau akuntansi manajemen terinci. Hubungan dengan disiplin ilmu lain, akuntansi keuangan kurang, sedangkan akuntansi manajemen luas. Karena akuntansi manajemen berusaha juga untuk semacam mencari solusi, misalnya seperti itu. Nah, kalau dengan demikian dibutuhkan pengetahuan dari disiplin ilmu lain, seperti itu. Kemudian ketepatan.